Bab 036. Zidane dan Via nampak tenang duduk saling berseberangan tanpa membuat suara sedikit pun. Sejenak Zidane menatap Via yang sedang tertunduk, kemudian ia mengalihkan pandangannya ke sembarang arah dengan ekspresi yang tak dapat dibaca. Via menunduk, ia menahan air matanya, ia kembali teringat saat Zidane tadi pergi meninggalkannya dengan amarah yang membuncah. Kemudian ia mengumpulkan keberaniannya untuk menaikkan kepalanya dan menatap ke arah Zidane. Namun air matanya seolah memiliki jalannya sendiri untuk mengalir begitu saja saat mendapati Zidane sedang mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dengan cepat, ia menyeka air mata itu sebelum ada yang melihatnya menangis lagi. Ia kemudian mengalihkan pandangannya kepada 3 orang yang sedang berdiri di sebelahnya. Terlambat, dari sudut matanya Zidane sudah menangkap gerakan Via yang sedang menghapus air mata. Rasa penyesalan tiba-tiba hadir dalam hatinya. Akhirnya ia membuat wanita yang dicintainya menangis. Pandangan mata Zidane berubah sendu sambil menatap ke arah Via. Ia terus memaku tatapannya ke arah Via tanpa membuka suara sedikit pun. "Kau ini wanita atau apa? Kenapa kau galak sekali sih seperti kakak ipar?" ucap Sam sambil mengelus bahunya yang sakit. Via dan Farah melempar tatapan tajamnya pada Sam. Via bangkit dari duduknya. Sam terlihat panik, ia merutuki dirinya yang sudah salah berucap. Lagi-lagi ia mencari masalah dengan singa betina kakaknya itu. Farah juga merasa panik pada apa yang akan Via lakukan kepada Sam. Bibirnya mencibir ke arah Sam yang mulai meringkuk ngeri. "Dasar bodoh. Memang tidak ada kapoknya. Rasakan sendiri akibatnya," ucap Farah dalam hati. "Hah?" Via menghembuskan nafasnya kasar. Kemudian ia melangkah mendekat ke arah jendela kaca tembus pandang yang dapat mempermudah dirinya mengawasi ayahnya dari luar ruangan. Sam juga merasa lega setelah ternyata Via tak memberinya hukuman apapun. Tapi ia tak luput dari cibiran Farah. "Lain kali sebelum bicara, gunakan dulu otakmu," peringatan dari Farah dengan wajah garangnya. Bukannya takut dan sebagainya, Sam malah tersenyum lebar. Ia merasa senang karena ia berpikir bahwa Farah mengkhawatirkannya saat ini. "Apa kau gila?" "Hah," tegur Farah kesal dengan Sam yang malah menyeringai. Kemudian ia melangkah meninggalkan Sam dan Louis yang berdiri dengan ekspresi yang sama. Kedua pria itu sama-sama tersenyum namun dengan pemikiran masing-masing. Farah mendekat ke arah Via. "Kenapa kau tertawa?" tanya Sam tak ramah pada Louis. "Aku tersenyum bukan tertawa," sahut Louis sambil berusaha menahan tawanya. "Baiklah, jangan tersenyum. Apalagi tersenyum pada wanitaku," perintah Sam tegas. "Memangnya siapa kau mengatakan dia wanitamu? Bahkan sepertinya dia tidak menganggapmu sedikit pun. Apakah kau tahu? Dia mengatakan bahwa dia itu fans beratku. Berarti dia menyukaiku bukan?" Louis sengaja menggoda Sam untuk melihat reaksinya. "Hentikan omong kosongmu," Sam menggeram marah. Ia mulai terpancing emosinya. "Tenang saja, kawan. Berjuanglah. Nasib kita sama dengan wanita berbeda tentunya." Louis menepuk bahu Sam santai sambil terkekeh ringan. Ia puas telah memancing emosi Sam yang berarti bahwa Sam memang benar-benar menyukai wanita itu. Lalu ia berjalan menuju Via dan Farah. Antara masih marah dan kebingungan, Sam mencoba mencerna kalimat yang diucapkan oleh Louis. Sam memutuskan untuk duduk di sebelah Zidane dengan tatapan waspada pada mereka. Via menyentuh kaca bening itu dengan tangan gemetar. Ia harus segera memutuskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pikirannya berkecamuk saat ini. Bukan karena memikirkan kemarahan Zidane, tapi lebih karena memang benar apa yang diucapkannya. Tapi bagaimana cara agar ia bisa melawan hati nuraninya yang masih mengasihani paman dan anaknya itu? Via menahan dengan sekuat tenaga agar ia tak menangis lagi. Karena ia sudah berjanji pada dirinya untuk kuat. "Aku akan membantumu, Via," pecah sudah ribut di benak Via oleh suara Louis. "Apa maksudmu, Lou?" tanya Via dengan kedua alis yang sudah menyatu.
Aku akan membantu membujuk kristal agar menghentikan semua rencana papanya, jelas Louis tenang. Mendapatkan hatinya saja kau tidak bisa, apalagi berbicara masalah seperti ini. Terima kasih, Lou. Tapi kau tidak perlu bertindak sejauh itu. Aku yakin semuanya hanya akan sia-sia. Jangan buang tenaga dan energimu yang berharga untuk hal ini. Biar aku saja yang mengurusnya. Kau tahu sendiri bukan bagaimana ia jika sudah mempunyai keinginan, ucap Via menolak Louis dengan hati-hati. Mereka berdua sama-sama mengenal bagaimana kristal jika sudah mempunyai suatu keinginan. Ia tak akan goyah dan tak akan melepaskan keinginannya begitu saja. Maka dari itu menurut Via, ada baiknya jika Louis tidak terlibat. Baiklah jika itu keinginanmu, ucap Louis seraya menghela nafas panjang. Kau harus terus bersemangat, Via. Jika kau memerlukan bantuan, segera hubungi aku, ucapnya tulus. Ia menarik satu tangan Via dan menggenggamnya erat. Louis melakukannya tanpa maksud lain dan semata-mata hanya karena ia ingin memberi semangat pada temannya itu. Dan Via pun menanggapinya dengan hal yang sama. Mereka sudah terbiasa seperti itu, karena dulu Via dan Louis memang cukup dekat sebagai teman. Dan sontak saja gerakan itu mendapat tatapan tajam dari Zidane. Aura dingin dan wajah suram telah terpampang pada dirinya. Kali ini Sam terkekeh pelan, ia merasa senang karena bukan hanya dirinya yang dibuat kesal. Tentu saja Zidane juga mengetahui Sam sedang menertawakannya. Ia menoleh secara tiba-tiba ke arah Sam dengan tatapan tajam yang siap mengoyak tubuh adiknya itu. Sam langsung meringkuk ngeri sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada, memberi isyarat bahwa dirinya sedang memohon ampun pada kakaknya yang akan mengamuk. Baiklah, aku pergi, Louis memeluk Via sebelum melangkah pergi. Via ragu untuk membalas pelukan temannya itu saat ia melirik ke arah Zidane yang ternyata sedang memasang wajah tak bersahabat. Baiklah, aku juga berharap hubunganmu dengan kristal ada kemajuan, ucap Via buru-buru melepas pelukan Louis. Ia meninggikan suaranya agar Zidane dan Sam yang berada di situ tidak salah paham terhadapnya maupun terhadap Louis. Berdoalah Via, sampai mulutmu lelah, Louis terkekeh mendengar penuturan Via yang menurutnya tak masuk akal. Rasanya mustahil untuk Louis apabila kristal sampai menaruh hati padanya. Kenapa tidak? Timpal Via dengan kekahannya. Jangan lupa hubungi aku, oke, Louis memperagakan tangannya di samping telinga seperti sedang menelepon ke arah Via. Ia melangkah pergi, tapi sebelumnya ia mendekat ke arah Zidane dan Sam yang masih duduk dengan tatapan dingin padanya. Terima kasih Tuan, telah hadir dalam hidup Via. Aku tahu kau sangat marah padaku saat ini. Hehe, tapi tenang saja, aku tidak memiliki perasaan apa-apa pada wanitamu. Kami hanya berteman dekat sejak lama. Aku hanya menganggapnya sebagai teman, tidak lebih. Jadi jangan mengkhawatirkan hal yang tidak-tidak. Dan yang perlu Anda ingat, Anda adalah pria pertama yang ia serahkan hatinya untuk ia jaga, Louis berucap dengan tenang. Zidane tak melepaskan tatapan awasnya pada orang yang berdiri di hadapannya. Namun mendengar penuturan Louis, ia sedikit meredakan kobaran api cemburu yang sudah menyala di matanya. Salam kenal Presdir Zidane, saya Louis Harris, aktor nomor 1 di negara ini. Louis tersenyum seraya mengulurkan tangannya ke arah Zidane. Masih dengan wajah seramnya, Zidane bangkit dan menyambut uluran tangan Louis. Mereka berjabat tangan dengan ekspresi yang berbeda. Louis yang tentu saja sedang tersenyum ramah, namun Zidane memasang wajah datarnya. Tapi mulai saat ini, kau tidak diizinkan menyentuh wanitaku. Walau seujung rambut pun, ucap Zidane penuh penekanan seraya menyipitkan matanya. Ia menatap Louis dengan aura penuh peringatan. Louis terkekeh seraya melepas jabatan tangan mereka. Ia tak habis pikir pada Zidane yang sangat posesif pada Via. Tiba-tiba matanya berubah sendu, nama wanita yang dicintainya mendadak hadir dalam benaknya. Oke, baiklah. Aku tidak akan menyentuh Via lagi walau seujung rambut pun, begitu bukan? Louis menggoda Zidane dengan mengulang kembali peringatan yang Zidane berikan padanya sambil terkekeh ringan.
Zidane tak menjawab, namun ia mengeraskan rahangnya. Isyarat bahwa dirinya sudah mulai tidak sabar menanggapi sikap Luis. Santai, kawan. Tenang saja, aku berjanji, ucap Luis masih sambil terkekeh. Kau juga dilarang menyentuh wanitaku. Tiba-tiba Sam menyerobot tangan Luis dan menjabat tangannya dengan paksa. Aku Samuel Pratama, bos dari Glory Entertainment, ucap Sam angkuh. Luis terkekeh sebelum mengucapkan kalimatnya. Aku tahu, kau itu bosnya wanitaku. Hehe. Baiklah sampai jumpa tuan-tuan. Luis pun berlalu pergi begitu saja meninggalkan Sam yang menahan kesal. Sedangkan Zidane melangkah mendekat ke arah Via. Zidane menarik tangan Via dan mendekapnya erat. Maafkan aku, ucap Zidane sambil menghirup aroma manis dari pucuk kepala Via. Aku yang seharusnya minta maaf, karena tidak mendengarkanmu, Zidane, ucap Via dalam pelukannya. Cukup, jangan mengatakan apapun lagi. Aku tidak ingin kau bersedih lagi. Aku tak sanggup Via, aku tak sanggup melihat air matamu. Zidane mengendurkan pelukannya untuk berbicara sambil menatap wajah Via dengan wajah seriusnya. Via mengangguk. Ia menahan haru akibat perlakuan Zidane yang begitu mencintainya. Mereka saling bertatapan dengan mata sendu. Tapi kau tidak boleh lagi berdekatan dengan temanmu itu, ucap Zidane yang sudah memasang wajah serius lagi. Astaga sayang, dia hanya temanku. Lagi pula di matanya hanya ada satu wanita, yaitu Kristal. Yang lainnya ia anggap tidak ada, ucap Via diiringi tawa kecil. Tetap saja tidak boleh, ucap Zidane tegas. Ya, baiklah tuan, Via tertawa kecil lagi. Mereka kembali berpelukan dengan mesranya, melupakan dua orang yang masih setia menjadi penonton mereka. Anggap saja kami tidak ada, tuan, ucap Farah kesal seraya berjalan ke arah Sam. Via dan Zidane otomatis melepaskan pelukan mereka dan terkekeh bersamaan. Kemudian Zidane merangkul pundak Via agar kekasihnya tetap dekat dengannya. Dan Via pun membalasnya dengan merangkul pinggang Zidane dengan satu tangannya. Kemarilah. Apakah kau mau aku peluk? Ucap Sam dengan polosnya sambil merentangkan tangannya ke arah Farah yang sedang berjalan mendekat. Farah memalingkan wajah dengan congkaknya. Menolak dengan keras apa yang Sam tawarkan padanya. Tapi entah kesadaran dari mana, ia malah mendudukkan diri tepat di sebelah pria gilanya. Sam mempraktekkan hal yang sama dengan kakaknya pada Farah meskipun mereka dalam posisi duduk. Ia merangkul dan setengah menarik Farah agar mendekat padanya. Dengan cepat Farah menepis tangan Sam yang bertengger di pundaknya. Dan secepat itu pula tangan Sam kembali lagi ke pundaknya. Farah lelah meladeni tingkah Sam. Akhirnya ia hanya memalingkan wajahnya sambil mengerucutkan bibirnya. Sam tersenyum penuh kemenangan ke arah Zidane dan Via. Kedua orang itu dengan kompaknya tertawa bersamaan. Mereka menertawai sepasang pria dan wanita yang sudah seperti kucing dan anjing, kemanapun pergi selalu bertengkar. Han, dapatkan saham Narendra Group. Dapatkan hingga aku yang menjadi pemegang saham terbesar di sana. Aku ingin mereka semua berada di bawah tanganku. Tetapi kau harus memastikan jangan sampai rubah tua licik itu mengetahui hal ini. Bungkam mereka semua, sebuah perintah mutlak keluar dari mulut Zidane. Baik, Tuan, Han menjawab seraya melirik ke arah ruangan di mana Risa terbaring di sana. Aku akan memerintahkan beberapa pelayan di rumahku untuk mengurus Risa, ucap Zidane yang bisa menangkap rasa khawatir di mata Han. Terima kasih Tuan, dengan sopan ia membungkuk hormat pada bosnya yang selalu baik padanya itu. Han pun melangkah pergi dari ruangan Zidane yang diliputi aura dingin. Pria tampan itu tengah mengepulkan asap rokoknya sambil menduduki dirinya di samping jendela kaca besar. Tatapannya datar, auranya suram namun dari ekspresinya, terlihat Zidane tengah mempersiapkan bom waktu untuk adik dari Tuan Danu itu. Ia akan melepaskan bom itu secepatnya. Dan membiarkan bom itu meledak hingga tak tersisa. Sakit dan derita yang wanitanya rasakan akan Zidane balas kepada mereka yang memberikannya.
Malahan ia berharap agar bisa membalasnya dengan hal yang sepadan. Tidak, akan sangat mudah hidupnya jika Zidane membalasnya dengan luka di badan. Orang serakah seperti mereka harus ia kuliti secara perlahan. Zidane mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Ia menekan tombol dan melakukan panggilan. Sayang, kau masih di rumah sakit. Apa ada yang ingin kubawakan? Ucap Zidane setelah panggilan itu tersambung. Iya sayang, aku masih di rumah sakit. Aku tidak ingin apa-apa, Zidane. Aku hanya menginginkan dirimu. Via tertawa ringan setelah meluncurkan rayuannya. Cek, kau sudah pintar ya rupanya. Zidane pun melakukan hal yang sama dengan Via. Ia ikut tertawa ringan. Zidane, Via menyebutkan namanya dengan lembut untuk menghentikan tawanya. Iya sayang, baiklah aku akan ke sana sekarang. Tunggu aku. Oke, ucap Zidane lembut. Oke, hati-hati ya. Memiwah, Via segera menutup teleponnya. Zidane menjauhkan ponselnya untuk memastikan bahwa Via memang mematikan saluran telepon itu secara sepihak dengan cara yang begitu menggemaskan, menurut Zidane. Ia memandangi ponselnya agak lama sambil tersenyum manis. Ia memandangi wallpaper ponselnya yang sudah ia ganti dengan foto Via yang entah sejak kapan. Zidane mendekatkan ponselnya ke arah wajahnya dan mengecupnya, seakan-akan dia sedang membalas ciuman Via yang sesungguhnya. Kemudian ia letakkan lagi ponselnya ke dalam saku celana. Mentari mulai bekerja menyinari bumi. Hangatnya menembus sampai ke relung hati. Tapi hal itu tidak bekerja bagi mereka yang tak berempati. Seperti Tuan Bram yang sedang kebakaran jenggot, ia sudah mulai repot menangani masalah yang telah dibuat oleh Zidane. Walau dia sebenarnya belum mengetahui siapa di balik masalah yang ia hadapi. Harapan pada Narendra Group untuk menjadi miliknya terasa sulit saat semalam ia mendengar kabar bahwa ada seorang misterius yang sudah menguasai 30% saham Narendra Group. Otomatis saat ini orang itu menjadi pesaing terberat baginya untuk menguasai perusahaan peninggalan ayahnya itu. Brak, sialan, umpat Tuan Bram dengan wajah memerah. Cari informasi siapa orang itu. Jika dia berpihak pada Danu, maka akan menjadi sia-sia usahaku selama ini, perintah Tuan Bram pada Johan yang tengah menunduk gemetar. Dan, lobi beberapa pemegang saham lainnya agar mereka mau bergabung dengan kita, ucapnya lagi sedikit lebih tenang. Namun pandangannya tetap tajam dengan rahang yang mengeras, mengisyaratkan dirinya yang tengah menahan emosi yang siap meledak. Baik, Tuan, Johan mengangguk dan buru-buru berbalik pergi. Ia sangat takut jika tuannya menggila saat ini. Ia tak ingin menjadi bahan pelampiasan dari masalah yang sedang berlangsung ini. Johan, seruan Tuan Bram menghentikan langkahnya. Setelah menutup langkahnya, ia berbalik lagi menghadap ke arah tuannya. Jangan membuatku kecewa. Kau tahu bukan, keluargamu berada di tanganku, ancam Tuan Bram dengan wajah super seram. Baik Tuan, saya mengerti. Johan berbalik benar-benar pergi dari ruangan yang menusuknya dengan aura dingin. Setelah keluar dari ruangan tuannya, ia mengeratkan giginya dan menampilkan wajah tanpa ekspresi. Sulit membaca apa yang ia pikirkan saat ini. Butik Aslan, butik mewah di tengah kota di mana beberapa waktu yang lalu Nyonya Rima dan Joyce memesankan jas untuk Zidane walau Zidane tak jadi memakainya, terlihat seorang wanita cantik sedang memilih-milih beberapa gaun indah nan elegan. Dua orang pegawai di sana terlihat mengikuti dan melayaninya dengan ramah. Wanita itu adalah Kristal Narendra, seorang aktris nomor 1 di negara ini. Jadi tentu saja pegawai itu dengan senang hati melayaninya, meskipun kadang Kristal sedikit rewel dengan pilihannya. Matanya bersinar saat ia melihat sebuah gaun hitam panjang tanpa lengan dengan kain transparan pada bahunya dihiasi brodiran bunga besar yang indah. Gaun itu sangat cantik dan lembut. Saat dipakai gaun itu akan memperlihatkan lekuk tubuh si pemakai dengan indahnya. Satu tangannya mencoba meraih gaun itu, bertepatan dengan satu tangan orang lain yang mencoba mengambilnya. Orang itu adalah Joyce.
Kedua wanita itu saling memandang dengan tatapan menyelidik dan gaun itu pun membuang terangkat ke udara oleh tangan mereka.